Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sulistiani. Jadi di sini saya ingin membahas pembahasan soal yang pertama soal resensi. Kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku notifikasi adalah. Nah, ini ada pilihan jawabannya, yaitu A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh ongga yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah tamunya. C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. D. Mokar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh Hazil dan Guru Isa. E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur sepertinya halnya dalam novel pop. Kesimpulan, jawabannya adalah C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khusus bagi pengusaha konglomerat. Yaitu jawaban ini menyoroti bahwa buku tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. Ini menunjukkan nilai tambah buku dalam konteks. Yang kedua soal hikayat. Bacalah kutipan hikayat berikut. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Sikap yang merupakan cerminan dari karakter tokoh Tuan Putri adalah. Pilihan jawaban ada A. Menghargai pembantu, B. Tidak membeda-bedakan status, C. Bersikap santun dan ramah, D. Memahami perasaan orang lain, E. Menghargai sesama. Kesimpulannya, jawabannya B. Tidak membeda-bedakan status Tuan Putri menerima si kembar dengan senang hati meskipun si kembar mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, menunjukkan bahwa Tuan Putri tidak memandang rendah status sosial seseorang. Yang ketiga soal anekdot. Suatu pagi lewatlah seorang penjual daging. Daging teriak seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi. Sewa bangun mendengar teriakan si tukang daging ibu. Hei tukang daging, kamu kok gak punya otak ya? Tukang daging, wah kebetulan gak punya bu, hari ini daging semua. Tanggapan untuk anekdot tersebut adalah. Pilihan jawabannya adalah A. Anekdot itu memanfaatkan perbedaan penafsiran makna kata. B. Memang sering terjadi orang yang dagang mengganggu orang yang sedang sakit. C. Orang sakit di dalam cerita itu dijadikan bahan lelucon. D. Tukang daging dijadikan candaan dalam cerita itu. E. Masih kurang jelas masalah yang diguyonkan. Kesimpulan A. Jawabannya adalah A. Anekdot itu memanfaatkan perbedaan penafsiran makna kata. Anekdot ini menggunakan perbedaan penafsiran kata daging. Tukang daging menawarkan daging makanan, sementara ibu yang sakit gigi mengira tukang daging tidak punya otak. Daging dalam arti organ tubuh. Yang keempat, laporan hasil observasi. Daging hewan bergimpal seperti kambing dapat memicu munculnya penyakit hipertensi bagi yang suka mengonsumsi secara berlebihan. Penggemar makanan yang asin atau banyak mengandung garam juga memberi kesempatan penyakit hipertensi mudah timbul. Di samping itu, ada kalanya penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor keturunan. Kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Pilihan jawabannya adalah ada A. Makanan berlemak dan banyak mengandung garam berbahaya. B. Penyakit hipertensi dapat dicegah jika tahu penyebabnya. C. Banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya hipertensi. D. Penyebab hipertensi harus dihindari melalui pola makan sehari-hari. E. Penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan. Kesimpulan, jawabannya adalah E. Penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan, yaitu kutipan tersebut membahas tentang hipertensi yang disebabkan oleh konsumsi daging hewan berkaki 4, makanan asin, dan faktor keturunan. Oleh karena itu, kesimpulan yang paling tepat adalah yang mencakup kedua aspek tersebut, yaitu pola makan dan faktor keturunan. Sekian, terima kasih.